Halo pemirsa, apa kabar? Selamat datang di iBreak bersama saya Dewi Kumala. Pemirsa, tepat setahun Gus Yakut Khalil Qaumas diberi amanah sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Di antara tugasnya adalah melakukan pengelolaan pendidikan tinggi keagamaan dan bagaimana perguruan tinggi keagamaan di tangan Gus Menteri. Kita akan membicarakan pengembangan perguruan tinggi keagamaan Islam dengan tajuk Setahun Gus Menteri Membangun Perguruan Tinggi Keagamaan Islami. Kira-kira seperti apa inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam setahun ini guna memperkuat reputasi perguruan tinggi keagamaan Islam? Bersama saya pada kesempatan kali ini sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama beliau adalah Bapak Profesor Muhammad Ali Ramdhani, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa kabar? Prof Dhani? Sehat. Iya, sehat selalu Pak Dirjen ya? Selalu sehat. Selalu sehat. Kemudian narasumber kita yang kedua sudah hadir di sini Bapak Profesor Dr. Suyitno selaku Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama. Apa kabar Bapak Prof Suyitno? Baik, alhamdulillah. Iya, sehat selalu. Saya ke Pak Dirjen terlebih dahulu ini terkait mengenai kita tahu bahwa perguruan tinggi keagamaan Islam ini memiliki keunggulan distintif. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan Bapak kira-kira seperti apa perbedaan dari perguruan tinggi keagamaan dengan perguruan tinggi kementerian lembaga lain ini, Bapak? Jadi secara mendasar bahwa perguruan tinggi hadir dan lahir untuk menyapa anak bangsa, mengungkit, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Ada 3 ruang yang menjadi sorotan kita bersama, yaitu memenuhi tuntutan masyarakat yang kerap kali komunitas dari Sivitas Akademika menyebutnya sebagai AS tuntutan ini, yaitu bagaimana menciptakan insan-insan manusia yang memiliki attitude atau perilaku yang baik. Pada sisi lain dia memiliki skill yang mumpuni atau keterampilan yang kokoh, dan pada dimensi lain adalah pemahaman yang mendalam terhadap knowledge. Jadi AS ini adalah akronim dari attitude, skill, dan knowledge. Dan ini adalah tugas mandatori dari setiap perguruan tinggi. Dan ketika kita mencoba melihat titik-titik perbedaan dari perguruan tinggi yang dikelola menggunakan kaidah-kaidah keagamaan, adalah ketika kita membuat sebuah perpaduan konvergensi pernikahan antara 2 hal, 2 sisi mata uang yang selalu menjadi pilar utama di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam, yaitu antara keilmuan dan keagamaan. Jadi 2 hal ini menjadi satu tarikan nafas di dalam penyelenggaraan pendidikan, dan dia harus menjadi denyut nadi pada setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dia menjadi warna dari proses pendidikan dan pengajaran, publikasi dan penelitian ilmiah, kemudian pada dimensi lain yaitu pengabdian pada masyarakat. Penciri utamanya adalah menemukan konvergensi integrasi antara ilmu, sains, dan agama. Jadi kita tidak memilih dan memilah sebagaimana yang kita maklumi bersama. Kalau orang pintar tanpa memahami agama boleh jadi dia tersesat, dan orang agama yang tidak berilmu maka dia tidak punya kuasa. Ya, Pak Dirjen, ini terkait mengenai prioritas dari kebijakan Gus Menteri, mana mungkin yang paling prioritas terkait mengenai penguatan keunggulan distintif yang menjadi kekhasan dari perguruan tinggi Islam ini? Jadi dari sekian banyak prioritas Gus Menteri, dan Gus Menteri telah menetapkan 7 prioritas program Kementerian Agama. Salah satu yang menjadi penciri khas dari 1 tahun Gus Menteri ini adalah menginginkan agar gagasan-gagasan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mengintegrasikan antara ilmu, agama, sains, dan dalam satu model pendidikan, itu perlu menyapa lebih besar banyak pihak, dan kemudian dicoba dibuat jangkar baru ketika kita juga melihat bahwa ada problematika di pendidikan Islam yang lain. Misalnya saya sebut saja madrasah, ada guru-guru kita yang kompetensinya belum memasuki kualifikasi S1. Maka beliau mengamanatkan pada kita semua untuk menyelenggarakan sebuah model pendidikan yang full online, sebagai salah satu keinginan Gus Menteri untuk berpijak pada kondisi kekinian, dan ternyata kita memang mampu melakukan itu semua. Dan salah satu wujud nyata dari gagasan dan inovasi ini kemudian dituangkan ke dalam sebuah konsep yang bernama CIU. CIU ini adalah Cyber Islamic University,
Yang pilot projectnya dilakukan di Cirebon, kita punya UISI. UISI itu kependekan dari Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati Indonesia. Dan proses penyelenggaraan pendidikannya itu dilakukan jarak jauh dengan tetap menjaga kualitas pendidikan. Ya. Wah, ini menarik sekali ya. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai 7 program atau sabta program dari Pak Dirjen. Mungkin Prof. Suyitno juga bisa menjelaskan terkait mengenai penjabaran dari sabta program ini dan mungkin lebih didetailkan. Mungkin Prof. silahkan. Ya Mbak Dewi, jadi menguatkan yang disampaikan Pak Dirjen bahwa di antara tugas kementerian yang juga sangat menjadi priority adalah bagaimana kemudian akses pendidikan itu bisa dirasakan oleh semua pihak, termasuk tadi lahirnya UISI dalam rangka menjawab itu. Nah, bagaimana kemudian mengawal UISI yang kemudian secara keseluruhan didesain dengan kuliah berbasis cyber atau full dengan online ini kemudian juga tidak tercerabut dari misi Kementerian Agama. Oleh karena itu kemudian melahirkan beberapa turunan program. Salah satunya adalah bagaimana lalu penguatan Ma'had Al-Jamiah. Dalam bahasa yang lain, Ma'had Al-Jamiah itu semacam boarding school di mana para mahasiswanya meskipun di satu sisi mereka juga harus online learning, tetapi juga harus ada penguatan karakter yang berbasis pembinaan dalam perguruan tinggi, yakni Ma'had Al-Jamiah Pondok Pesantren Perguruan Tinggi. Oke, penguatan karakter ya Pak Ya, ya. Nanti ya. perbincangan akan kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tentu saja perbincangan mengenai setahun Gus Menteri membangun perguruan tinggi keagamaan Islam akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di iBreak.